Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan Putra Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi iman Islam dalam diri kita yang merupakan nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Demikian juga nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk hadir di majelis ini, di majelis ilmu, yang dimana majelis ilmu ini adalah salah satu di antara taman surga yang ada di dunia, Raudhatun min riyadil jannah. Dan yang hadir tentunya hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digerakkan hatinya, yang digerakkan fisiknya, yang digerakkan pikirannya untuk sama-sama memenuhi panggilannya. Setelah kita dipanggil untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lalu kita tidak kunjung keluar untuk melaksanakan aktivitas yang lainnya, melainkan kita i'tikaf. Dan ini menjadi amalan utama, yaitu sholat pada sholat, menunggu waktu sholat, setelah sholat, dan kita isi dengan sesuatu yang sangat mulia, yang di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan di antara keutamaan kita duduk di majelis ilmu, sa'atan, sejenak saja. Walaupun dalam bahasa Arab kalimat sa'ah itu suka diterjemahkan dengan jam, 1 jam. Tapi para ulama memaknai sa'ah itu tidak hanya 1 jam. Jadi sesaat saja, sewaktu saja kita duduk di majelis ilmu, itu sudah dicatatkan keutamaan kita menuntut ilmu. Terlebih kita niatkan i'tikaf. Ketika masuk masjid, kita berdoa, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Kemudian kita niat i'tikaf dan melaksanakan amal ibadah, dan kita duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan hikmah-hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka salah satu di antara keutamaan yang luar biasa adalah man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Bahwa kita berada di jalan Allah sampai kita pulang kembali. Bahkan debu-debu yang di jalan yang menempel pada diri kita itu menjadi tameng terhadap api neraka. Artinya seorang yang senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah penuntut ilmu, maka segala sesuatu yang menyertai kita, baik fisik kita ataupun segala benda yang menempel kepada diri kita, termasuk debu saja, itu menjadi saksi dan bisa menjadi syafaat untuk kita nanti di hari kiamat.
Maka jangan berkecil hati dan tetap semangat untuk senantiasa menuntut ilmu dimanapun tempatnya. Karena menuntut ilmu tidak hanya di masjid. Dan sekarang dalam kondisi yang sangat mudah untuk mencari ilmu. Bisa di masjid, bisa melalui media virtual, juga bisa melalui YouTube yang sudah betul-betul kita kenal ustadznya, kita tahu ustadz, sehingga kita mendapatkan ilmu dari berbagai sumber. Kita bersyukur pada Allah atas itu semuanya, sehingga syukurnya minimal keluar dari lisan kita, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalah. Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga kita mampu untuk menyempurnakan amal-amal saleh. Salawat salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kita semuanya yang kita berusaha untuk istiqomah mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan maksimal yang kita bisa, dengan semaksimal yang kita mampu. Sunnah-sunnahnya itu banyak, tapi paling tidak kita memaksimalkan yang kita mampu. Kalau kita mampu menjalankan sunnahnya dengan sholat rawatib tidak ketinggalan, rawatib menjadi senjata kita, menjadi sesuatu yang bisa kita bawa nanti di hari kiamat. Karena kalau bagusnya, idealnya semua sunnah-sunnah dilaksanakan. Namun demikian tentunya kita ngecek diri kita masing-masing. Karena ternyata role model manusia setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pun tidak secara keseluruhan mampu mengikuti sunnah Nabi secara keseluruhan. Yang disebutkan dari sisi sejarah yang mampu mengikuti sunnah Nabi secara keseluruhan itu dikatakan diantaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Dikatakan juga Abu Bakar dan 4 Khulafaur Rasyidin sudah jelas. Dan salah satu di antaranya disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Namun demikian setelahnya tentunya apalagi kita banyak kekurangan-kekurangan yang kita dalam mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka paling tidak apa yang kita bisa, baik dari zikirnya, baik dari sholat sunnahnya, baik dari infak sedekahnya, apa yang kita mampu kita maksimalkan. Ya. Karena dari istiqomahlah timbul karomah. Para ulama katakan demikian. Bahkan Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian. Di antara bentuk karomah yang mungkin didapat oleh seorang hamba adalah dengan istiqomahnya dalam melaksanakan taatan. Maka kalau kita lihat orang yang memiliki sesuatu yang luar biasa, dikatakan khariqul 'adah, di luar dari keumuman manusia biasa, kita jangan terpukau terlebih dahulu. Jangan heran, misalkan ada orang bisa apa. Jangan wow dulu. Jangan itu misalnya dukun gitu ya. Jangan pakai kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan kepada Allah. Tapi kita cek apakah sholat berjamaahnya istiqomah, apakah sholat malamnya istiqomah, apakah baca Qur'annya istiqomah, lisannya senantiasa dijaga, zikirnya tetap berjalan. Kalau itu dengan keistiqomahannya hadir karomah Allah Subhanahu wa taala, boleh kita ucapkan subhanallah. Maka kita berusaha untuk istiqomah dengan apa yang kita bisa daripada menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara yang paling utama, jangan sampai lepas dari ucapan sholawat. Sholawat itu hal yang luar biasa. Karena itu seperti halnya list penerima sholawat lah, kurang lebih begitu. Jadi kalau ada daftar penerima sholawat, ya penerima syafaat, mohon maaf, list penerima syafaat di antara yang paling depan yang akan diberikan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang paling banyak sholawat. Ya, paling tidak, sebagaimana janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adrokatu syafaati yaumal qiyamah, akan aku berikan syafaatku di hari kiamat itu bagi yang minimal pagi harinya 10, sore harinya 10. Sholawatnya tidak disebutkan sholawatnya seperti apa.
Tentunya yang paling utama, yang paling panjang, sholawat yang kita biasa baca di dalam sholat, sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Namun demikian, kalau tidak memungkinkan, maka minimal sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10, jangan sampai lewat pagi 10, sore 10. Apalagi kalau kita mampu merutinkannya seperti hanya zikir istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih sehari 100, sholawat pun demikian. Insya Allah itu menjadi bagian ikhtiar kita sebagai bentuk cinta kepada Nabi SAW, dan ikhtiar kita agar memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih berada di bulan yang luar biasa. Memang masih bulan apa sekarang? Dzulhijjah, ada di penghujungnya. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram. Dan dua-duanya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan. Dalam Quran surat At-Taubah sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan indallah insyaallah isna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi 12 bulan ini bukan bikinan manusia. 12 bulan ini adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi bukan buatan manusia 12 bulan ini. Bulannya apa aja? Tentunya bulannya bukan Januari, Februari, Maret yang disebutkan 12 bulan ini. 12 bulan ini adalah 12 bulan yang kita kenal dengan bulan Hijriah. Bulan Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Kemudian Safar, Rajab, kemudian ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, kurang lebih seperti, mohon maaf kalau ada kurang posisinya. 12 bulan yang sudah ditentukan itu sejak yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking dimuliakannya, kafir Quraisy terlebih dahulu juga menghormatinya, karena di dalamnya tidak diperkenankan untuk berperang. Itu Quraisy zaman dulu. Kalau kafir Quraisy Yahudi zaman sekarang pegang ngaruh. Mau bulan Muharram kayak mau bulan Dzulhijjah kayak ngebom aja. Palestina bombardir aja. Semakin bulan dimuliakan semakin kencang mereka. Ya, karena takut, mereka percaya bahwa doa-doanya orang beriman itu dikabul. Takut pada doa dibomin. Gitu. Nauzubillah, ya. Yahudi Zionis laknatullahi. Kita doakan saudara-saudara kita dikuatkan oleh Allah dan hati kita terpaut untuk senantiasa mendoakan mereka. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha arba'atun hurum. 4 yang dimuliakan di dalam hadis dikuatkan. Di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar. Rajab Mudhar ada yang mengatakan disebut Rajab Mudhar karena memang berjauhan dengan bulan Muharram. Ada yang disebutkan memang namanya Rajab Mudhar. Namanya Rajab Mudhar. Dan kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan yang memang betul-betul dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha arba'atun hurum. Fala tadhlimu fihi an-nafs. Jangan sampai kita mendolimi diri kita pada bulan ini. Jangan sampai kita mendolimi diri kita pada bulan ini. Mendolimi diri kita dengan berbagai hal yang tentunya melanggar daripada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perbuatan-perbuatan yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tadhlimu fihi an-nafs. Artinya
kalau kita tidak berbuat zalim kepada diri kita, kita harus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mafhum mukhalafah. Pemahaman terbaliknya adalah ketika kita tidak diperkenankan, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim kepada Allah di bulan ini khususnya, berarti kita diminta dan ditekankan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang seringkali kita dengar, yang menjadi inti daripada segala bentuk nasihat yang disampaikan untuk manusia pada umumnya, baik itu khotib, penceramah, pendakwah, dai dan segala macam, balik kiai, habaib seterusnya, intinya daripada kajian itu kan takwa, agar kita meningkatkan takwa. Di Quran ditegaskan, inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Dan ini menjadi syarat bahkan, menjadi rukun di dalam khutbah. Jadi kalau khutbah khotibnya tidak ada wasiat takwanya, nanti perlu disampaikan. Karena kalau rukun segala sesuatu yang kalau dikerjakan harus ada, dan kalau ditinggalkan menyebabkan amalannya tidak sah. Di antara rukun khutbah adalah harus ada wasiat takwa. Makanya di mukadimah, sebagai bentuk supaya aman daripada ketentuan ini, para khatib suka menyisipkan di sini, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, pada aman. Kalau tidak ada itu, kita cek lagi di mukadimah berikutnya pakai bahasa Indonesia, ada nggak untuk wasiat takwanya? Kalau nggak ada juga, atau misalnya tersisipkan, walaupun secara keseluruhan ada yang menyampaikan sama-sama wasiat takwa isinya. Namun demikian untuk menegaskan, para ulama sampai mendetailkan seperti itu untuk khutbah. Karena khutbah yang dilaksanakan untuk Idul Jumat, ya sudah Jumat, berbeda dengan Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sholat Jumat, khutbah menjadi bagian daripada rangkaian ibadah yang tidak terpisahkan. Gak bisa sholat doang khutbahnya gak ikut. Karena ini dua-duanya rukun. 2 rakaat sholat Jumat, 2 khutbah 1 dan khutbah 2. Kalau Idul Fitri Adha, yang kita betul-betul ditekankan adalah mengikuti sholatnya. Adapun kalau khutbahnya itu tidak betul-betul ditekankan. Kalaupun kita ada keperluan sangat mendesak, tidak ikut khutbah, diperkenankan untuk khutbah Idul Adha dan Idul Fitri. Namun kalau tidak ada keperluan sangat mendesak dan darurat, ya sayang sekali. Kalau karena keperluan di rumahnya untuk makan rendang, ya itu mah bukan mendesak ya. Kecuali kalau sudah mau mendengar khutbah mau pingsan, itu lain cerita, Allah alam itu. Tapi kalau hanya sekedar pulang ke rumah cuma untuk ngopi karena semalam menahan gak ngopi misalnya, sampai tidak mendengarkan khutbah, itu rugi badan itu. Ya, sangat rugi sekali. Maka hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, takwa menjadi landasan utama untuk kita semuanya, yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita bukan siapa yang tinggi jabatannya, bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling parasnya, menawan, ganteng, cantik, bukan dari mereka yang segala sesuatunya dalam hal kekuasaan dan seterusnya, hal duniawi, tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa. Bisa saja orang yang dalam pandangan manusia terlihat sangat-sangat tidak berharga, tapi ternyata dipandang oleh Allah sangat luar biasa. Kan kita dengar ceritanya bagaimana tentang Uwais Al-Qarni, ya, sangat terkenal kisahnya, seorang yang di kalangan manusia itu orang nggak kenal, bahkan cenderung dihinakan, tapi ternyata justru manusia langit dikatakannya seperti itu. Penduduk bumi gak kenal, tapi penduduk langit terkenal. Uwais Al-Qarni. Jangan sampai justru kebalikannya. Di dunia kita terkenal, di langit malah gak ada yang kenal. Naudzubillah. Yang lebih kerennya, di dunia dikenal karena banyak mendoakan, di dunia yang dikenal hanya banyak didoakan oleh orang lain, oleh sesamanya, oleh saudaranya, oleh jamaahnya. Di akhirat
juga di langit dikenal oleh para malaikat, di akhiratnya juga dikenal sebagai hamba Allah yang dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan. Dan ini ikhtiar kita semua. Termasuk kenapa capek-capek ke Masjid Al-Ansor. Padahal mungkin di rumah ada apa, ada serial sinetron apa di rumahnya dan segala macamnya. Kenapa capek-capek menuju masjid? Cek kembali niat kita. Apakah karena gak enak sama tetangga, atau karena memang daripada enggak sama sekali ke masjid, atau karena apa? Cek kembali. Kalau tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dipastikan ini menjadi langkah kita untuk menggapai takwa menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Itu memang kata ulama namanya takwa itu kalimatun khafifatun ala lisan. Khafifah ala lisan. Apa khafifah itu? Ringan banget di lisan, gampang kita ucapkannya gampang. Ya. Siapa di sini yang tidak mampu mengucapkan, ayo kita takwa, ayo kita takwa. Dipastikan semuanya bisa. Sangat ringan sekali itu diucapkan. Khafifatun ala lisan. Bahkan anak TK pun sudah diajarkan sama guru-gurunya berwasiat, bernasihat seperti itu udah bisa. Tapi yang berat apa? Tsaqilatun fil amal. Memang amal perbuatannya perlu perjuangan, gak mudah. Untuk mengeluarkan infak sampai 50.000 kalau tidak dilatih itu berat. Mungkin kalau yang sudah terbiasa, masa sih 50.000 doang ngeluarin susah banget gitu. Tapi kalau yang belum biasa, jangankan 50.000, 2.000 saja. Nanti dulu, gitu ya. Nanti dulu, mikir dulu dan segala macamnya untuk 2.000 saja. Karena memang perlu proses, perlu perjuangan, perlu tahapan. Bagi kita yang sudah terbiasa jamaah di masjid, itu mungkin melihat orang yang gak ke masjid itu bisa ya, orang itu gak mau ke masjid itu kok seberat apa sih? Gitu. Ngelangkahkan kaki dari rumahnya ke masjid kok susah banget, padahal gak jauh-jauh amat ke masjid. Apalagi sekarang udah ada motor, gitu. Motor ada, bensin ada, gak mogok gitu. Di rumah juga ngapain gitu. Ke masjid, nggak ada acara juga, tapi kok gak ke masjid? Yang sudah biasa kita ngomong begitu gampang. Tapi bagi yang belum biasa, bisa jadi setengah mati itu untuk berangkat ke kamar mandi untuk wudhu saja mungkin setengah mati. Prosesnya luar biasa menolak dan terlebih dengan tantangan-tantangan yang lebih dahsyat lagi. Saudara-saudara kita yang di Palestina, lain ceritanya. Kalau kita tantangannya apa kira-kira untuk ke masjid? Gak ada bom, gak ada. Gak ada rancong juga gak ada. Roket apalagi. Apa yang menghalangi kita? Portal juga pada dibuka. Waktu subuh portal pada dibuka. Apa yang menghalangi kita untuk berangkat ke masjid? Gak ada. Beda dengan saudara kita yang di sana di Palestina. Bodoh. Uzurnya banyak mereka. Kita uzurnya apa? Uzurnya apa? Ya, uzurnya karena ngantuk. Uzurnya karena capek. Gitu ya, capek. Tapi lebih capek mana? Kalau misalnya sekarang tidak mau bercapek-capek, nanti di sana lebih capek lagi. Lebih mengerikan lagi capeknya. Lebih baik capek sekarang. Di sana nanti kita nggak capek-capek lagi. Insya Allah. Perlu proses. Kalimatun khafifatun ala lisan, tsaqilatun fil amal. Berat dalam prosesnya berat. Bahkan sampai mungkin ada saudara kita menasihati saja disangkanya ngomel. Pak, mesti yuk. Ya, sok suci macam-macam. Wah, disangkanya ngomel, disangkanya apa segala macam. Itu bagi orang yang tidak terbiasa atau mungkin belum membuka hatinya untuk sama-sama meningkatkan dan berproses dalam takwa itu. Tsaqilatun fil amal. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Proses yang berat itu tsaqilatun fil mizan. Itu yang memberatkan kita ditimbangkan nanti di akhirat. Maka di bulan Muharram ini fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri, melainkan kebalikannya. Untuk senantiasa kita tingkatkan amal saleh. Tingkatkan amal saleh.
Sekarang bulan Dzulhijjah maksimalkan, kemudian nanti masuk bulan Muharram dengan berbagai keistimewaannya. Jangan sampai kita tinggalkan, di dalamnya ada minimal puasa apa itu? Tasu'a dan Asyura ya, di bulan Muharram. Kenapa 2 hari? Karena untuk membedakan puasa kita dengan orang luar, orang non muslim lah, kita katakan non muslim gitu ya, seperti itu. Dan amal-amal yang lainnya, infak, sedekah. Kenapa harus banyak-banyak amal soleh di bulan ini? Karena kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum di dalamnya ditegaskan oleh para ulama. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, salah satunya di antara perkataan Ibnu Abbas, bahwasanya di bulan tersebut al-ajr, pahala ya, yang untuk amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan ini, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, 4 bulan Haram ini, dilipat gandakan, lebih dahsyat pahalanya. Sholat sunnah yang kita lakukan saat ini itu berbeda dengan sholat sunnah yang dilakukan di bulan Syawal kemarin. Sholat sunnah yang kita lakukan hari ini itu berbeda nilainya dengan sholat sunnah di bulan lainnya selain daripada 4 bulan yang dimuliakan ini. Maka bersemangat untuk kita momentum, kesempatan terbaik, kesempatan emas untuk kita mengisi amal soleh di bulan-bulan ini. Dengan apapun yang kita bisa, dengan infak, sedekah, ya mohon biasa. Di masjid ini ada tiap pagi subuh, mampu 2.000 masukkan 2.000, masukkan 5.000 masukkan 5.000, mampu 10.000 silakan, mampu 50.000 luar biasa, mampu 100.000 keren banget, mampu 500.000 cakep, mampu 1 juta hubungi masjid ya. Dan seterusnya. Dengan infak sedekah, dengan kita melaksanakan rawatib 5 waktu dan seterusnya, semua amal soleh yang bisa kita lakukan. Kenapa saya sebutkan yang sunnah-sunnah? Karena yang wajib gak usah ditanya lagi. Gak usah ditanyakan lagi soal 5 waktu, gak usah. Itu sudah pasti. Sekarang kita berpikirkan tambahannya, nawafil, tambahannya. Kata kabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara cara bagaimana seorang hamba ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya dari amalan wajib, karena amalan wajib sudah menjadi kewajiban seorang hamba, tapi dari amalan sunnah, hatta uhibbu, sehingga Allah cinta kepada seorang hamba itu disebabkan karena amalan sunnah yang dia istiqomah. Seperti itu. Dan di bulan Muharram yang akan datang, dan sekarang bulan Dzulhijjah, kita tingkatkan itu semuanya. Agar apa? Agar pelipatan pahala itu kita dapatkan. Dan jangan sampai kebalikannya. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sampai kita berbuat zalim kepada diri kita dengan amal-amal yang di luar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adzan a'zam. Dosa yang dilakukan di bulan-bulan ini juga lebih dahsyat lipatan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah Subhanahu wa taala juga sangat-sangat dahsyat di bulan ini. Namun pemahamannya jangan sampai berpikir bahwa di luar dari 4 bulan haram boleh dong berbuat maksiat. Tidak. Di 4 bulan ini lebih lagi. Di luar bulan ini juga tidak boleh. Artinya sepanjang hidup kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat-maksiat yang dilakukan, terlebih di bulan Muharram atau bulan sekarang bulan Dzulhijjah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an bahwa ada 3 golongan manusia ketika merespon ya ketentuan-ketentuan Allah yang dicantumkan dalam Al-Qur'an terbagi 3. Ya. Apa yang pertama? Zalimun li nafsi. Yang kedua apa? Muqtasid. Yang ketiga apa? Sabiqun bil khairati bi'idznillah. Nah, kita masuk ke golongan mana? Ketika merespon ada ketentuan Allah yang luar biasa, khususnya di 4 bulan ini, kita mau termasuk golongan yang mana? Golongan yang pertama, zalimun li nafsi, yang dilarang dalam ayat surat At-Taubah tadi, zalim kepada diri kita. Atau yang kedua, muqtasid, pertengahan,
STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus maksiat jalan setengah-setengah gitu. Dan mudah-mudahan banyaknya amal solehnya ya. Walaupun ada maksiat-maksiat tapi amal solehnya lebih banyak gitu. Jadi condong ke yang ketiga. Apa yang ketiga yang paling tinggi? Sabiqun bil khairat fastabiqul khairat. Yang paling terdepan dalam melaksanakan amal sholat. Kita maksimalkan kalau sholat jamaah yang kita mampu untuk mengejar sekitar depan, silahkan itu terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shofil muqaddam. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang sholat di shaf pertama. Masya Allah. Di innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shofil muqaddam. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sholatnya di shaf pertama, ya, terutama yang paling kanan, tapi bukan berarti kanan kirinya gak diisi, intinya shaf terdepan. Memang ada hadisnya, maya min sufuf, ya paling kanan, gitu ya. Namun demikian kita ambil yang ini, shafil muqaddam. Walaupun kita harus bisa membedakan yang dimaksud sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi kan gitu ada ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shofil muqaddam. Beda dengan sholawatnya kita. Karena maknanya kalau kita cek tafsirnya surat Al-Ahzab itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sholawatnya beda. Bukan kita berpikir Allah bersolawat kepada kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan. Enggak begitu, itu mah sholawat kita. Sholawat kita kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi apa yang dimaksudkan sholawatnya Allah kepada hambanya, yaitu apa? Ar-Rahmah, rahmat Allah. Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang sholat di paling depan. Kemudian apa yang makna kedua? Wa malaikatahu, para malaikat bersolawat juga kepada hamba-hamba Allah ini. Apa sholawatnya malaikat? Istighfar. Jadi sholawatnya malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang sholat di barisan pertama. Terus barisan kedua gimana Ustaz? 3 ke 4 dapat juga. Karena sholat jemaah kan afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. 27 derajat dapat juga. Jangan khawatir. Jangan karena udah barisan pertama udah penuh, saya nggak dapat barisan pertama balik lagi. Jangan, ya. Itu repot kalau gitu. Tetap sholat jamaah karena semuanya punya nilai yang luar biasa. Walaupun memang rankingnya beda-beda. Tapi belum tentu juga yang paling depan itu dapat yang seperti itu, karena tergantung juga nanti niat dan keikhlasan. Tapi dari secara zahir dan pahalanya dikatakan seperti itu. Bahwa rahmat Allah diturunkan, doa-doa istighfarnya malaikat dimohon ampunkan untuk hamba yang terdepan, juga tentunya kita menjadi hamba-hamba Allah yang siap ya menjadi dan bersiap untuk nanti akhir hidup kita apa? Husnul khatimah. Sebagai penutup, ini bagi ikhtiar kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah sampai datang yakin. Awas nih makna yakinnya. Sampai datang yakin. Artinya apa yakin ini? Kematian. Karena ada orang yang baru paham bahasa Arab, dia ngotot sehingga gak mau sholat, gak mau ibadah. Kenapa? Saya belum yakin. Saya belum yakin gitu. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin. Saya belum yakin, jadi saya gak mau sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang dimaksud yakin di sini adalah ajal dan kematian. Sembahlah Allah, beribadah kita kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semuanya kemampuan untuk istiqomah sampai akhir hayat, dan kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, perkataan yang kurang pas, karena itu datang dari kekurangan kami pribadi. Apabila ada hal yang baik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.